Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mengisahkan kisah dari Dio Dava yang viral di tahun 2022, di mana ia tega menghabisi ayah, ibu, dan kakaknya dengan alasan tak kuat diberi beban sebagai tumpuan keluarga. Alasan yang kemudian langsung disanggah oleh kerabatnya sendiri. Kamis 15 November 2022, hampir seharian Dio menelusuri internet, mencari inspirasi dan cara untuk melakukan sesuatu. Dio rupanya merencanakan sebuah aksi gila untuk keluarga kecilnya. Namun meski seharian telah berselancar di internet, ia belum memutuskan ide mana yang akan dieksekusi. Tak masalah baginya, toh ia tinggal bersama keluarga. Kapanpun ada ide yang sesuai, maka ia bisa langsung melaksanakannya. Apa yang direncanakan oleh Dio? Sebelum melanjutkan, terlebih dulu kita akan mengenal sosok dari Dio. Pemuda tersebut memiliki nama lengkap Sio Dava Shadila, berumur 22 tahun. Ia merupakan anak dari pasangan Abbas Ashar 58 tahun dan Heri Riani 54 tahun. Pasangan tersebut memiliki dua orang anak. Anak pertama atau kakak dari Dio bernama Dia Koirunisa, berumur 25 tahun. Mereka meninggali rumah di Jalan Sudiro, Gang Durian, Dusun Prajenan, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sedari kecil Dio hidup sangat berkecukupan, bahkan bisa dikatakan standar hidupnya cukup tinggi. Terkait dengan pekerjaan, sang ayah dikatakan pernah menjadi kepala KPPN Kementerian Keuangan di Grobogan, sehingga tak heran di mata tetangga, keluarga Dio dipandang sebagai orang kaya. Bisa dilihat dari mereka yang memiliki asisten rumah tangga. ART tersebut bernama Sartina, yang bahkan sudah bekerja untuk keluarga Dio selama 15 tahun. Seorang teman Dio bernama Adrinan mengatakan, jika dibandingkan dengan teman-teman lainnya, Dio bisa dikatakan diperlakukan manja oleh orang tuanya. Semua keinginannya selalu dipenuhi. Bahkan karena uang saku yang selalu berlebih, ia kerap royal dan mentraktir teman-temannya, meski memang pilih-pilih. Dio bisa sangat royal kepada teman dekatnya. Tak heran sebagian temannya menganggap Dio sangat baik. Dan untuk teman yang dianggap biasa saja, Dio justru terkesan agak pelit, hal yang sebenarnya sangat wajar. Sementara di mata kerabatnya, paman Dio Dava bernama Sokoco mengatakan, Dio sebenarnya merupakan anak yang sangat baik dan cerdas, dan bahkan dulunya merupakan anak yang disiplin. Meski tak dipungkiri juga, Dio memang sangat boros dalam menggunakan uang. Semua tak lain imbas karena ia kerap dimanja. Sepengetahuan pamannya, sifat Dio mulai berubah semakin parah setelah tahun 2019. Kala itu Dio mengalami kecelakaan. Ia pun terus ditemani oleh sang ibu ketika dirawat di rumah sakit. Dan setelah sembuh itulah, entah mengapa sang paman melihat sifat Dio mulai sangat berubah. Kepada keluarga, Dio mengaku bekerja di PT KHI dan juga mengelola berbagai bisnis. Alasan itu kemudian digunakan untuk meminta uang kepada orang tuanya. Sang ibu bahkan pernah curhat kepada Sokoco. Dio menghabiskan 32 juta dalam 1 bulan. Ada saja alasan untuk keperluan yang tak jelas. Nyatanya, Dio tak bisa membuktikan bahwa ia bekerja di PT KHI ataupun mengelola berbagai bisnis. Di lain waktu, Dio mengaku sedang sibuk berkuliah di Yogyakarta. Namun nama kampus pun ia tak menyebutkan. Bahkan karena alasan keperluan kampus yang kerap ia gunakan untuk meminta uang, keluarga pernah mencari di mana ia berkuliah, namun tak ditemukan sehingga mereka meragukannya. Dan salah satu yang terparah adalah ketika ia menggelapkan 400 juta milik ayahnya dengan dalih investasi perluasan lahan parkir di Yogyakarta. Dio kala itu mengaku sedang menggarap usaha lahan parkir dan membutuhkan modal tambahan yang cukup besar. Entah mengapa sang ayah percaya begitu saja. Uang 400 juta itu pun diberikan. Dan yang terjadi kemudian, uang itu digunakan untuk berfoya-foya. Tentunya sebagian untuk keperluan sehari-hari, namun yang jelas tidak untuk usaha parkir. Untuk mengelabui orang tuanya, di awal-awal bulan dia memberikan uang sekitar 40 juta rupiah, mengatakan bahwa itu adalah uang hasil investasi. Ia mengklaim usahanya tengah berkembang pesat. Begitupun dengan bulan kedua dan ketiga, Dio juga terus memberikan 40 juta, yang sebenarnya bukanlah uang hasil investasi, tetapi diambil dari 400 juta yang ia pinjam dari sang ayah. Kebusukan yang mulai terlihat di bulan keempat, ketika uang sudah mulai habis dan Dio tak lagi bisa memberikan kepada sang ayah. Diketahui Dio sudah memberikan 120 juta rupiah, dan sisanya kini sudah tak lagi jelas.
Mau bagaimana lagi? Menuntut pun itu adalah anak mereka sendiri. Dari curhatan Ibu Dio, sang paman menilai dia sudah melebihi batas. Tingkat kebohongannya sudah sangat luar biasa. Tak terhitung berapa usaha yang telah ia klaim, yang semuanya adalah kebohongan. Kembali ke awal cerita. Ketika di tanggal 15 November 2022, Dio sibuk berselancar di dunia maya, mencari ide untuk melakukan sesuatu. Setelah 2 hari, akhirnya di hari Kamis tanggal 17 November, Dio membeli bahan kimia dari marketplace. Dan setelah menunggu 2 hari, di tanggal 19 November paket itu sudah sampai di Magelang. Paket itu tak diantar atas permintaannya, melainkan ia ambil sendiri di kawasan Mertoyudan. Rupanya ketika paketan dibuka, yang dipesan adalah racun arsenik jenis cyanida. Setelah 4 hari menunggu waktu yang tepat, hari Rabu tanggal 23 November, racun itu ia larutkan ke dalam es dawet. Es dawet yang kemudian akan diminum oleh ayah, ibu, dan kakaknya. Ya, rupanya selama ini Dio mencari cara untuk menghabisi keluarganya sendiri. Namun semua tak berjalan sesuai rencana. Racun itu tak membuat keluarganya mati, melainkan hanya menimbulkan efek seperti mual, muntah, dan diare. Mereka yang dengan cepat ditangani oleh dokter akhirnya bisa selamat. Hingga saat itu keluarga masih belum mengetahui Diolah dibalik mual dan muntah yang mereka derita. Dan Dio juga tak berhenti sampai di situ. Pada saat itu ia berkesimpulan dosisnya terlalu sedikit, sehingga di hari Jumat ia kembali memesan racun yang sama, namun dengan jumlah yang lebih banyak. Seperti sebelumnya, paketan itu datang 2 hari kemudian, dan Dio juga mengambilnya sendiri tanpa diantar. Kali ini ia hanya menunggu sehari. Esok ia akan melakukan percobaan eksekusi untuk kedua kalinya. Esok paginya ketika sang ibu akan membuat kopi dan teh untuk suami dan anaknya, entah karena hal apa sang ibu sempat meninggalkan dapur, dan kebetulan pula ART sedang tak di rumah. Dio lantas memanfaatkan kesempatan itu. Ia mengendap masuk ke dapur, mencampurkan racun tersebut ke dalam minuman. Ia berikan 2 sendok ke dalam masing-masing teh dan kopi. Sesuai dengan apa yang diharapkan Dio, ketiganya pun langsung menggelepar. Efek luar biasa menyebabkan mereka susah bernafas, memegang leher dan meringkuk. Nampak seperti orang kepanasan namun dari dalam tubuh. Bahkan karena tak tahan, sang kakak langsung berlari ke kamar mandi dan kemudian jatuh tak sadarkan diri. Hal yang sama juga terjadi kepada kedua orang tuanya. Setelahnya barulah ia bersandiwara. Di pukul 7 pagi dia menelpon ART-nya bernama Sartina, mengatakan orang tua serta kakaknya pingsan. Sang kakak dia dikatakan pingsan di kamar mandi. Sartina kala itu sedang ada di kampungnya, dan kebetulan ia tinggal di kampung yang berbeda dengan sang majikan. Maka dengan segera ia pergi dengan mengajak anak-anaknya. Sesampai di sana, Dio mengatakan kepada Sartina orang tuanya muntah setelah minum teh dan kopi. Pikiran Sartina langsung tertuju dengan peristiwa sebelumnya, di mana ketiganya juga mengalami hal yang sama setelah minum es dawet. Maka kemudian ia dan Dio memindahkan tubuh ketiganya ke kamar masing-masing, karena kala itu sang kakak masih di kamar mandi. Dio kemudian menghubungi saudara dari ibu, bernama Agus Setiarto berumur 66 tahun, dan Sukoco berumur 58 tahun. Ketika sang paman sampai di sana, tanpa menunggu lama ambulan segera dihubungi. Yang diberangkatkan pertama adalah Abbas dan Heri, orang tua dari Dio. Sementara dia kala itu menunggu ambulan. Namun baru saja keduanya dibawa, mereka mendapat kabar pasangan tersebut tak selamat. Tak ingin hal yang sama terjadi kepada Dea. Dia segera dibawa ke rumah sakit. Namun takdir Tuhan berkata lain. Dia pun juga meninggal ketika baru sampai. Tangisan para kerabat pun pecah di rumah sakit. Singkat cerita, sang paman menghubungi polisi untuk menyelidiki apa yang terjadi. Dan hanya dalam hitungan menit, Polsek Mertoyudan sudah sampai di TKP. Polisi minta kepada keluarga untuk boleh dilakukan otopsi. Namun di awal Dio sempat menolaknya. Hasilnya sungguh sangat mengerikan. Seluruh organ dalam rusak bahkan luruh, mulai dari bibir dan mulut, tenggorokan, lambung, usus, jantung, hati, paru-paru, dan bahkan otak. Hampir semua organ dalam digambarkan polisi merah seperti terbakar. Dan setelah hasil lab keluar, ternyata ada racun arsenik jenis cyanida yang sangat tinggi. Dengan cepat polisi segera mengamankan seluruh keluarga, termasuk pula ART di rumah tersebut. Dalam perkembangan penyelidikan, uniknya polisi mencurigai Dio karena melihat ia sama sekali tak bersedih. Dio pula yang sedari awal bersikeras menolak otopsi. Dan setelah pengumpulan semua barang bukti, polisi melakukan interogasi mendalam kepada Dio,
hingga akhirnya ia tak bisa mengelak dan mengakui. Pengakuan itu membuat geger warga di kampungnya. Pasalnya selama ini keluarga Abbas dikenal sangat baik, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan bahkan hampir tak pernah terdengar ribut dari keluarga tersebut. Terkait dengan motifnya, awalnya Dio mengaku ia kesal dijadikan tumpuan ekonomi keluarga. Namun hal itu dengan segera langsung disangka oleh sang paman. Menurut Sukoco, orang tua Dio sudah sangat memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan sebenarnya Diolah yang menghamburkan uang. Ada saja alasan tak jelas, seperti untuk les bahasa Inggris, yang per bulannya kadang menelan puluhan juta rupiah. Alasan lain mengapa Dio tega menghabisi keluarganya. Dio menuturkan ia iri kepada sang kakak yang mendapatkan perlakuan istimewa dibanding dirinya. Alasan ini pun diragukan kebenarannya oleh kerabatnya sendiri. Pasalnya selama ini Dio dikenal sangat dimanja di keluarganya. Hal yang sama juga dikatakan oleh teman-teman kecilnya, bahkan para tetangganya. Hingga bulan Mei 2023, persidangan Dio masih terus berlangsung. Ia diancam pidana dakwaan primer pasal 340 KUHP, dan JPU menuntutnya dengan hukuman penjara seumur hidup. Namun demikian putusan final hingga saat ini masih belum keluar. Jika ada kesalahan dalam video ini, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.